kita merasa bahwa emosi kita diakibatkan anak kita yang tidak kunjung bisa ya melakukan sesuatu yang udah kita ajarkan. Padahal nih, sebenarnya emosi kita itu diakibatkan karena ekspektasi kita sendiri. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today, aku mau share beberapa hal yang aku lepaskan sehingga hidup aku itu bisa menjadi lebih tenang gitu loh, kayak minim stres. Apa aja sih hal-hal tersebut, dan mungkin teman-teman ada yang mau mencobanya juga untuk melepaskan. So, simak video ini sampai habis ya. Kadang di dalam hidup ini kita tuh terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya untuk membentuk kebiasaan yang baru, iya nggak sih? Tanpa kita sadar bahwa sebenarnya ada hal-hal di hidup kita yang sebaiknya itu kita lepaskan terlebih dahulu gitu. Karena sebenarnya melepaskan itu lebih mudah ya daripada membentuk kebiasaan baru gitu loh. So, nggak ada salahnya kita mengevaluasi hidup kita, diri kita gitu ya. Apa aja sih hal-hal yang perlu kita lepaskan, yang perlu kita hentikan di hidup kita agar diri kita itu menjadi lebih tenang dan minim stres gitu loh. Untuk aku pribadi, hal pertama yang aku lepaskan itu terlalu peduli pada orang lain. I know it sounds odd, but kalau misal teman-teman mungkin ada yang tipenya itu kayak aku ya, sensitif, mudah overthinking, empati berlebihan, kayak terlalu peka gitu loh sama sesuatu, pasti paham ya kenapa terlalu peduli pada orang lain itu perlu untuk dilepaskan. Karena berdasarkan pengalaman aku ya, ketika aku terlalu memperdulikan orang lain, aku merasa energiku itu bener-bener terkuras gitu loh. Aku jadi merasa kelelahan banget. Dan jangan salah ya, bukan cuma itu. Terlalu peduli pada orang lain juga bisa mengakibatkan kita jadi mengabaikan diri sendiri gitu loh. Kayak ujung-ujungnya kita merasa tidak puas dengan diri sendiri, merasa kelelahan, dan bahkan merasa terisolasi. Hal itu juga bisa menyebabkan hubungan yang tidak seimbang. Kalau misalnya itu terjadi di dalam keluarga, akan ada saat ya dimana orang tersebut itu, orang yang terlalu peduli itu mungkin merasa bahwa mereka selalu memberikan lebih banyak daripada yang mereka terima. Pada akhirnya dapat menyebabkan rasa frustasi dan kekecewaan gitu loh. Hal selanjutnya yang aku lepaskan itu adalah FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Aku berhenti merasa takut ketinggalan karena menurutku di usiaku yang sekarang ya, merasa nggak update itu nggak apa-apa banget gitu loh. Nggak update di sini itu maksudnya nggak mengikuti tren gitu ya, kayak nggak ikut-ikutan hype gitu loh. Kayak merasa ketinggalan juga cuma bisa bikin kita tuh capek gitu loh, kayak energi kita itu terkuras karena hal itu, karena merasa ketinggalan gitu, karena kita terus-terusan mencoba untuk mengejar itu gitu, kayak mengejar tren gitu loh. Nah itu tuh menurut aku menguras energi ya, karena ya emang nggak akan ada habisnya kan. So, di usia yang sekarang, aku lebih milih memanfaatkan energiku untuk hal-hal yang lebih berdampak baik, atau kayak hal-hal yang sesuai sama value-ku gitu. Hal yang aku lepaskan selanjutnya adalah membeli sesuatu tanpa direncanakan. Dulu, aku itu sering banget yang namanya scrolling e-commerce tanpa niat awal untuk membeli apapun gitu loh. Kayak iseng aja. Nah, tapi ujung-ujungnya aku malah check out barang yang sebenarnya nggak bener-bener dibutuhkan gitu. Nah, nggak cuma tentang check out men-check out ya sebenarnya. Ketika aku scrolling e-commerce atau online shop gitu ya, kadang aku jadi lupa waktu gitu loh. Efeknya tuh bener-bener mirip sama scrolling sosial media. Tiba-tiba aku tuh nggak kerasa udah menghabiskan banyak sekali waktu gitu loh. Padahal aku harusnya bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan atau menyelesaikan hal-hal lain yang lebih penting gitu daripada sekedar scrolling online shop. Selain itu, kalau misal lagi ke tempat perbelanjaan gitu ya, aku tuh iseng lihat-lihat kan,
Tapi nih, tiba-tiba aku tuh bisa beli sesuatu yang sebenarnya sama sekali nggak dibutuhkan gitu. Kayak cuma aku ngerasa, ih itu lucu gitu. Atau kayak karena lihat harganya tuh lagi diskon gitu loh. Ujung-ujungnya aku ya malah nambahin clutter gitu. Nambah pikiran lagi kayak mau diapain ya itu, mau dikemanain ya itu gitu loh. Selanjutnya, hal yang aku lepaskan dari hidupku itu adalah ketakutan akan masa depan. Melepaskan kecemasan dan ketakutan terhadap masa depan yang belum terjadi, ini benar-benar membantu aku merasa lebih tenang ya. Walaupun melepaskan kecemasan dan ketakutan itu bagiku nggak cukup cuman sekali komitmen terus langsung berhasil gitu ya. Kayak aku harus terus mengingatkan diriku bahwa percuma terlalu mengkhawatirkan masa depan karena toh aku tidak bisa melakukan sesuatu untuk menjamin masa depan tersebut gitu loh. Jadi setiap aku mulai mencemaskan hari esok, aku selalu mengulang-ulang kalimat itu. Dan itu membantu aku banget ya untuk melepaskan diri dari rasa cemas dan rasa takut akan masa depan tersebut gitu. Hal yang aku lepaskan selanjutnya adalah perasaan bersalah atau penyesalan. Jadi melepaskan beban, perasaan bersalah atau penyesalan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa kan merubah itu gitu. Merubah yang udah terjadi itu kita nggak mungkin bisa. Yang bisa kita lakukan hanya percaya bahwa kita yang sekarang itu berbeda dari kita yang dulu. Karena setidaknya kita yang sekarang itu sudah punya pengalaman dari kita yang dulu gitu. Jadi nggak usah terlalu terbebani sama kesalahan-kesalahan yang udah terjadi. Selanjutnya adalah melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri ataupun orang lain ya, yang dapat menimbulkan frustasi pastinya. Karena tanpa sadar, hal yang sering kali membuat kita frustasi itu adalah ekspektasi kita sendiri yang terlalu muluk-muluk gitu ya pastinya. Contoh sederhananya nih, misal ketika kita mengajarkan sesuatu pada anak yang masih balita ya, anak kita mungkin yang masih balita gitu, untuk bisa melakukan sesuatu. Saat kita sudah berpikir bahwa dia harusnya bisa ketika sudah pernah diajarkan, maka realita kadang membuat kita itu emosi gitu loh. Kita merasa bahwa emosi kita diakibatkan anak kita yang tidak kunjung bisa ya melakukan sesuatu yang udah kita ajarkan. Padahal nih sebenarnya emosi kita itu diakibatkan karena ekspektasi kita sendiri. Coba deh dari awal kita hilangkan ekspektasi-ekspektasi tersebut, pasti kita akan lebih bisa memaklumi ketidakmampuan anak kita gitu ya, karena kan dia masih kecil dan sebagainya gitu. Tapi karena kita sudah berekspektasi duluan, emosi kita itu akan semakin mudah terpancing gitu loh. Selanjutnya, hal yang aku lepaskan adalah kegiatan atau komitmen yang memberatkan. Melepaskan kegiatan atau komitmen yang memberatkan yang dapat menguras energi, waktu, tanpa memberikan manfaat yang seimbang. Contohnya aja, dulu aku itu merasa harus banget up to date. Salah satunya itu pada berita-berita ya, baik itu berita nasional ataupun internasional ya, dari mulai berita tentang perkembangan teknologi sampai kayak berita-berita politik. Pokoknya aku merasa aku harus up to date gitu, kayak aku harus membaca berita-berita tersebut. Tujuannya agar aku itu bisa selalu nyambung untuk ngobrol berbagai topik dengan berbagai orang, yang walaupun itu bukan merupakan bagian dari pekerjaan atau kewajibanku gitu loh. Emang agak aneh sih, dan aku pun nggak merasa enjoy sebenarnya ketika membaca berita-berita tersebut. Terpaksa aja gitu loh jatuhnya, kayak merasa aku harus tahu tentang berita itu karena kayaknya keren aja gitu loh beritanya. Nah, kalau sekarang aku merasa lebih lega dan tenang karena aku tuh bisa lebih sadar mana hal yang benar-benar perlu atau tidak perlu aku lakukan gitu loh. So, it's okay untuk berhenti melakukan sesuatu jika memang itu bukan suatu kewajiban dan kita tidak enjoy gitu loh melakukannya. Dan manfaat yang kita dapatkan pun nggak seberapa gitu. Selanjutnya, hal yang aku lepaskan juga adalah kontrol yang berlebihan.
melepaskan keinginan untuk mengontrol segala hal yang terjadi di sekitar kita yang sebenarnya tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya ya. Karena ujung-ujungnya ketika kita merasa harus mengontrol suatu hal dan hal tersebut itu tidak berjalan sesuai rencana, maka di situ kita akan lebih merasa kesulitan mengendalikan emosi kita gitu loh. Hal selanjutnya adalah melepaskan perasaan tidak cukup atau tidak berharga. Melepaskan perasaan tidak cukup atau tidak berharga yang dapat mengganggu rasa percaya diri ya pastinya. Aku tahu ini nggak mudah sama sekali ya, tapi kita bisa mulai dengan mencoba hal baru yang mampu kita lakukan. Karena dengan begitu, kita bisa mulai menghargai diri kita sendiri gitu loh. Kayak misalnya kita mencoba hal baru dan ternyata kita berhasil gitu melakukannya. Nah, itu secara nggak sadar akan meningkatkan self-esteem kita sendiri gitu. Selanjutnya yang aku lepaskan juga adalah scrolling sosial media. Di sini aku bukannya men-stop sama sekali ya, tapi aku membatasi penggunaan sosial media. Gak harus berhenti total ya dari sosial media itu, karena kan memang sebenarnya sosial media juga memberikan manfaat gitu untuk kita. Aku pun masih bermain medsos ya, tapi sangat jarang untuk scrolling berlama-lama gitu. Karena aku sadar ya, aku adalah tipe orang yang sensitif dan mudah overthinking. Jadi aku harus menyadari hal-hal apa aja yang dapat memicu emosi aku gitu loh. Atau kayak memicu overthinkingnya aku gitu. Jadi aku sebisa mungkin mengendalikan hal-hal tersebut, memfilter hal-hal yang aku lihat dan aku dengar. Oke, itulah tadi beberapa hal yang aku lepaskan sehingga aku berhasil lebih tenang gitu dalam menjalani hidup aku. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!